Halo sobat, welcome to Ngobrol Siji. Ngobrol aja lah Kor Yesus. Perkenalkan saya Paskalis, akan mengajak sobat Kor Yesus sekalian untuk membahas hal yang asik, unik dan menggelitik. Oh ya, lupa salah satu, menarik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas Hari Pahlawan. Sobat, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Romo Trisno dari MSF. Ya, halo Romo, bagaimana kabarnya? Halo, saya kabar baik semuanya. Semoga sehat juga teman-teman. Ya, terima kasih ya Romo telah hadir di podcast kita episode yang pertama ini. Berarti Romonya spesial nih. Oh, ini perdana ya berarti? Iya Romo, perdana. Terima kasih. Ini Romonya tamu kita yang pertama. Sedikit cerita Romo. Ya. Untuk proses menjadi Romo itu apakah susah atau mudah Romo? Jadi Romo sebenarnya ya kalau diikuti begitu saja prosesnya mengalir sebenarnya mudah ya. Meskipun orang berpendapat oh lama gitu ya, tapi sebenarnya mudah dalam artian mudahnya itu ya ikuti arusnya atau alurnya sesuai dengan prosesnya, itu akan membuat kita ya senang, bahagia dan bisa dikatakan ya enak juga ya untuk mengikuti dari promo ini. Ini berarti Romonya hebat sekali kawan-kawan. Hebat sekali sobat nih. Soalnya gini Romo, pengalaman saya cerita sedikit ya Romo. Saya tuh dulu juga pernah masuk ke Merto dulu saya. Iya, tapi pernah mencicipi Sri Iya, pernah mencicipi tapi cuma ya itu, nggak ada 1 tahun Romo. Karena kalau ditanya orang kok keluar, belum ada panggilan. Oh ya Romo, dekat-dekat ini selama pandemi ini kesibukan harian Romo itu apa Romo? Iya, saya itu kan sebenarnya di MSF ditugaskan menjadi namanya promotor panggilan. Promotor panggilan itu sebenarnya ngajak nih kaum muda ya yang siap untuk masuk seminari. Nah, kalau nggak pandemi saya tuh keliling, pergi-pergi ya. Waktu itu ya masih sebelum pandemi itu ya ke Lampung, ke Kalimantan, Flores begitu mencari anak muda untuk berkegiatan. Nah, sedangkan ketika pandemi lalu saya kan nggak berani ya pergi-pergi untuk jaga diri juga komunitas dan juga mereka yang diajak acara juga sulit ya kan. Maka semuanya secara online. Nah, kesibukan saya berarti ya online. Berarti juga untuk misa seperti itu gitu juga online. Perayaan Ekaristi juga online, pendampingan, rekoleksi, retret untuk kaum muda juga online. Oh iya Romo. Menurut isu yang beredar baru-baru ini bahwa Pak Jokowi itu akan melantik 4 tokoh dari Indonesia menjadi pahlawan. Ada Tombolu Tutu, Sultan Haji Muhammad Idris, ada Haji Usmar Ismail dan Raden Arya Wangsakara. Nah, yang menarik ini Romo, ada Bapak Haji Usmar Ismail tuh sebagai dia itu sebagai maestro salah satu perfilman yang ada di Indonesia. Dia itu berkarya aktif dari tahun 1950 sampai 1970. Nah, beliau itu tak membuat film juga Romo, tapi dia juga aktif punya karya di bidang penulisan drama dan puisi. Nah, karena itu beliau sebagai dianggap salah satu tokoh yang menggeliatkan teater yang ada di Indonesia Romo. Nah, kalau dari isu ini bisa kita simpulkan Romo, bahwa seseorang itu ditetapkan menjadi pahlawan itu tidak semata-mata hanya berjuang di medan perang Romo. Menurut Romo itu bagaimana Romo? Bener atau enggak? Iya, berarti kalau sudah mau diangkat dan kalau memang ini isu ini benar berarti ya ternyata kita harus membuka wawasan kita bahwa menjadi seorang pahlawan itu tidak harus dalam artian berperang ya kan, membela nusa dan bangsa ini. Ternyata sumbangsih yang diberikan dalam bentuk apapun, bahkan termasuk dalam perfilman, dalam seni itu juga menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan untuk bangsa dan negara ya kan. Gitu. Saya setuju sekali kalau begitu kan. Tidak apa-apa. Artinya saya juga
boleh, ternyata sekarang kita harus membuka wawasan tadi untuk melihat, oh ternyata pahlawan itu tidak hanya mereka yang dulu berperang, sedangkan mereka yang menyumbangkan pikirannya, idenya, sumbangsihnya itu menjadi pahlawan juga. Nah, terus kalau menurut Romo Trisno sendiri nih, arti gambaran pahlawan secara umum itu bagaimana, Romo? Ya, pahlawan itu kalau ya tadi ya, kalau memang pemikiran dulu kalau kita sekolah itu pahlawan adalah mereka yang mengangkat senjata, berperang melawan penjajah gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita diperlihatkan dari Pak Haji Usmar itu kan ternyata dia memberikan dirinya untuk sumbangsihnya untuk bangsa dan negara itu sebagai bentuk pemberian diri, itu sudah dianggap sebagai pahlawan. Jadi siapa saja yang berjuang akan sesuatu, khususnya orang lain, dan ada bahkan memberikan pengorbanan hidupnya, dirinya, itu juga sudah disebut pahlawan. Wow, ternyata begitu sobat, arti pahlawan menurut Romo Trisno sendiri. Ya. Nah, sekarang gini Romo, kalau setiap orang, setiap manusia itu kan pasti punya pahlawan di hidupnya. Ya. Nah, kalau menurut Romo Trisno sendiri ini, pahlawan yang ada di hidup Romo Trisno itu siapa dan mengapa Romo kok bisa anggap sebagai pahlawan di hidup Romo, ya begitu? Iya. Ya, yang jelas kita masing-masing punya pahlawan sebenarnya ya. Kalau saya kan orang tua yang pertama-tama. Ya, pasti. Nah, pasti itu Wati. Kita kan punya pasti orang tua. Nah, itu merekalah pahlawan bagi kita. Mereka yang berjuang. Tadi kan saya mengatakan ya, pahlawan adalah mereka yang berjuang memberikan dirinya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Bukan untuk ketenaran diri tetapi untuk orang lain. Bahkan ada pengorbanan di situ. Entah pengorbanan itu waktu, tenaga, ya materi, perasaan dan sebagainya yang diberikan untuk orang lain. Bagi saya ya pahlawan itu yang pertama-tama orang tua. Ya, orang tua saya, bapak ibu saya yang melahirkan ibu dan membesarkan, mendidik saya, bahkan memberikan istilahnya itu support saya untuk jadi Romo. Meskipun dulu sebenarnya nggak boleh juga. Saya yang nekat ya, tapi ya lama-kelamaan pada akhirnya sampai sekarang mereka support saya sih ya. Ya, pastinya sangat orang tua itu rasanya bangga sekali kalau punya anaknya menjadi Romo. Iya, semoga seperti itu. Oh iya Romo, ini kalau menurut saya nih Romo, nelayan itu bisa kita sebut juga sebagai pahlawan loh. Karena tidak adanya nelayan kita tidak bisa makan ikan laut, itu kita tidak bisa Romo. Nah, ini saya punya salah satu produk istimewa Romo. Nih, apa itu? Namanya sambal fish kitchen Romo. Wah, sambal fish kitchen. Nah ini, ini dapat kita order Romo, tidak hanya melalui nomor WA saja, tapi kita dapat kita order melalui fish.kitchen_. Nah, kita bisa juga dapat hubungi di nomor WA yang ini 081273649577. Nah, coba Romo besok kalau pas di paroki atau pas di mana cocok nih. Saya suka yang pedes-pedes soalnya. Boleh ini. bawa Romo. Biar semangat makannya ya. Iya. Untuk sobat Kor Yesus juga bisa order di bawah ini. Jangan lupa order fish.kitchen_. Oke, kita lanjut Romo. Oke, ya. Menurut Romo itu apakah kita sangat penting Romo memperingati Hari Pahlawan itu? Ya. Kalau memperingati itu berarti kan mau pertama-tama mengenang jasa-jasa mereka, ya pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang memberikan diri tadi ya, pengorbanan dirinya untuk bangsa dan negara, untuk orang lain gitu ya. Maka menghormati itu pasti penting, baik ya, dan saya rasa kewajiban kita sebagai generasi-generasi berikutnya, bahkan kalau bisa melanjutkan perjuangan mereka, tidak hanya mengenang dan menghormati. Kalau bisa ya cara menghormatinya memperingati tadi di hari hanya peringatan pahlawan, dan kemudian melanjutkan perjuangan mereka, warisan mereka gitu.
Ingat Sobat Kor Yesu yang dikatakan Romo Trisno itu. Tidak hanya memperingati, tapi kita juga harus memperjuangkan. Mengisi, ya kan, melanjutkan warisan-warisan yang sudah diperjuangkan. Nah, baik Romo, ini yang terakhir. Ya. Ada pesan Romo untuk Sobat Kor Yesu di rumah atau tidak ini? Iya. Di Hari Pahlawan yang spesial ini Romo. Oke. Ya, tadi kalau teman-teman Kor Yesu ya, Sobat Kor Yesu, bahwa saya mengatakan pahlawan saya adalah orang tua saya, ya, orang yang dekat, yang begitu mencintai saya. Ya, mungkin teman-teman melihat pahlawan itu superhero atau siapa ya, tapi cobalah lihat ke kehidupan nyata, banyak pahlawan yang Tuhan hadirkan untuk diri kita. Salah satunya adalah mereka adalah orang tua kita. Ya, bisa saja orang lain, kakak, saudara, ya, atau bahkan guru, ya, orang-orang di sekitar kita, mereka hadir memberikan diri untuk menolong kita, membantu kita. Maka kita menghormati mereka, mendengarkan apa yang menjadi nasihat mereka, apa yang menjadi tuntunan baik bagi mereka. Ya, pasti ada nilai-nilai yang baik yang untuk kita bisa hidupi, bisa kita lanjutkan dalam hidup ini. Ya, begitu. Jadi pesannya adalah menghormati mereka, ya, hidup melanjutkan atau mengikuti apa yang menjadi nasihat mereka. Nah, itu tadi Sobat. Ngobrol siji kita kali ini, ngobrol ajalah Kor Yesu bareng Romo Trisno, MSF. Nah, semoga cerita Romo Trisno ini tadi dapat menjadi motivasi kita untuk menjadi pahlawan zaman now yang penuh dengan kasih. Nah, kita semua juga bisa kok menjadi pahlawan, tidak untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk sesama kita. Nah, sebelum mengakhiri Romo, ini pesan dari Romo yang saya tangkap tadi. Pahlawan pertama di hidup adalah orang tua. Ingat, senakal-nakalnya kita, sebandel-bandelnya kita, jangan pernah kita lupakan orang tua, karena orang tua itu telah memperjuangkan kita sampai hari ini. Nah, akhir kata, saya berterima kasih kepada Romo telah hadir di ngobrol siji episode pertama Romo. Iya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Boleh nambah pesan untuk teman-teman? Boleh, monggo, Tadi Romo. saya lupa ternyata ya, bahwa ini teman-teman ya, untuk juga keluarga, jangan ragu-ragu juga untuk, kan ini Kor Yesu ya. Nah, Iya, Romo. untuk juga masuk di Kor Yesu nih dengan kreativitas, gurunya yang luar biasa, pendampingan yang luar biasa. Mereka juga menjadi pahlawan ya di dunia pendidikan ya. Kalau mau menjadi pahlawan ya lagi ya bisa dengan cara banyak ya, jadi guru. Jadi Romo juga jadi pahlawan loh ya. Iya, jelas Romo. Pahlawan jadi ya, minimal berjuang untuk orang lain, untuk pemberian diri ya kepada Tuhan dan juga sesama ya. Melalui apa saja? Ya, pesannya itu sih saya nambah untuk juga melihat Kor Yesu Semarang ini yang luar biasa. Mengundang saya soalnya. Oke. Ya, diingat-ingat ya Sobat, pesannya dari Romo tadi itu disimpan dalam otak kita, jangan pernah kita lupakan. Oke, akhir kata jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di atas supaya update-update dari SD Kor Yesu dapat kalian ketahui. Oke, Kor Yesu, happy, cheerful, and be the best. Sudah. Cek 1, 1, 1. Langsung latihan dulu ya. Kor Yesu, happy, cheerful, be the best. And be the best. Kor Yesu, happy, cheerful, and be the best. Oke. Penerimaan peserta didik baru SD Marsudirini Kor Yesu tahun pelajaran 2022-2023 telah dibuka.
Ayo, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke SD Marsudirini Koryesu yang terletak di Jalan Halmahera 1, nomor 21 Semarang. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor 024 841 2256.